Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita, diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita kembali bersyukur karena kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan. Tentu dengan berkat-berkat Tuhan yang baru yang bisa kita nikmati di hari ini. Namun sebelumnya saudara, mari kita terlebih dahulu merendahkan diri, memohon tuntunan, pertolongan Tuhan sehingga kita boleh melangkah bersama Tuhan menikmati semua kebaikannya di hari ini. Kita berdoa saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan dan kasih setia Tuhan yang telah menyertai kehidupan kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pagi ini sekaligus menjadi penuntun kehidupan kita di sepanjang hari ini. Saya siapkan satu ayat dari kitab Yakobus pasal yang keempat ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita saudara. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Demikian pembacaan ini saudara. Topik renungan kita pada pagi hari ini adalah hindarilah pertengkaran karena itu hanya merugikan diri sendiri. Itu yang akan kita renungkan. Thomas Fuller saudara, dia pernah berkata demikian. Salah satu cara untuk menjaga tetap selamat adalah dengan tak pernah merasa aman. Artinya kita perlu menjaga diri kita sedemikian sehingga kita tetap merasa mengalami keamanan, ketentraman dalam kehidupan ini. Konon saudara, di sebuah rawa-rawa tinggal beberapa binatang. Lalu suatu hari seekor ikan dia bertengkar dengan seekor katak. Mereka bertengkar karena ikan ini merasa bahwa katak itu tidak layak lagi tinggal di dalam air, karena setiap mereka melakukan kegiatan sepertinya katak tidak mau mengambil bagian dalam kegiatan itu. Ya, setiap mereka mengadakan kegiatan contohnya seperti gotong royong, lalu katak ini selalu menghindar. Dia akan selalu keluar ke darat untuk menghindari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh binatang-binatang di air di rawa itu saudara. Setelah pertengkaran itu saudara, akhirnya mereka saling melukai. Mereka sangat terbakar oleh api emosi, oleh api amarah dan hawa nafsu untuk berkelahi. Mereka saling memukul, mereka saling melukai saudara, sehingga mereka tidak sadar pada saat itu ternyata pada saat mereka berkelahi itu ada seekor burung bangau yang dari tadi telah melihat pertengkaran mereka itu dan sedang berusaha mengendap dan mendekat serta mengincar serta menunggu waktu yang tepat untuk segera memangsa ikan tersebut. Karena kita lihat bahwa di air bangau selalu mencari ikan saudara. Tetapi karena pertengkaran itu, ikan tidak begitu peduli lagi. Dia tidak sadar bahwa dirinya sedang terancam. Tetapi karena pertengkaran itu begitu membara, dia begitu terbawa oleh emosinya, dia tidak berjaga diri lagi terhadap musuh yang bisa mencelakakan dirinya. Lalu waktu yang ditunggu-tunggu itu pun tiba oleh sang bangau saudara. Ketika ikan itu tidak mampu lagi menguasai dirinya, setelah mereka berkelahi begitu rupa, lalu akhirnya bangau itu dia dengan mudahnya menangkap ikan tersebut, dan pada saat itu pun ikan itu tertelan dan dia binasa, mati percuma saudara, ditelan oleh bangau itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini hanya kisah saudara. Ini hanya sebuah cerita yang menggambarkan betapa bahayanya ketika pertengkaran itu menguasai kehidupan kita. Ketika kita larut dalam amarah dan hawa nafsu pertengkaran, kita lupa untuk berjaga,
Ternyata ada musuh yang sedang menanti, sedang menunggu, sedang berusaha untuk menelan, mencelakakan kita, menjerat kita, yaitu iblis, saudara. Itu sebab firman Tuhan katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis. Dia berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Pada saat pertengkaran itu menguasai kehidupan kita, terkadang kita tidak sadar diri bahwa kita sedang diincar oleh musuh kita, yaitu iblis. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pesan bagi kita pada pagi ini, siapapun kita dan dimanapun saudara mendengarkan renungan ini, hindarilah pertengkaran. Itu pesannya, saudara. Karena pertengkaran itu hanya akan merugikan diri Anda sendiri, diri kita sendiri. Itu sebabnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini menjadi sebuah nasihat yang menarik bagi kita. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Mari saudaraku, mari kita memahami bahwa sesungguhnya setiap orang yang tidak bisa menguasai hawa nafsunya, dia adalah orang-orang yang lemah, dia orang-orang yang rapuh, orang-orang yang tidak bisa menguasai dirinya dengan baik, dan dia adalah orang-orang yang gampang dimangsa oleh musuh, yaitu setan yang selalu mengincar kehidupan kita. Karena itulah firman Tuhan juga berkata dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan, saudara. Mari, jika kita ingin benar-benar terhindar dari jerat setan, dari jerat musuh yang membinasakan kita, mari jaga hatimu, saudara. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena sesungguhnya hati itu akan memancarkan kehidupan di dalam diri kita. Mari, Salomo pun pernah berkata, saudara, mengingatkan kita pagi ini, bibir orang bebal menimbulkan berbantahan, dan mulutnya berseru meminta pukulan. Orang bebal dibinasakan oleh mulutnya, bibirnya adalah jerat bagi nyawa sendiri. Mari saudaraku, hati, mulut kita, perilaku kita perlu kita jaga, karena jika tidak itu menjadi jerat yang menuntun kita kepada kebinasaan itu sendiri. Seperti ikan tadi, saudara, tidak ada lagi waspadaan, tidak ada lagi mawas diri, sehingga musuh kita itu setan dengan sendirinya mudah untuk mencengkram dan membinasakan kita. Saya tidak tahu berapa banyak di antara kita yang mendengarkan renungan ini karena pertengkaran telah kehilangan banyak teman, pasti, saudara. Kehilangan banyak peluang baik, pasti. Dan pastinya selalu hidup dalam ketakutan, hidup dalam kecurigaan, dan pasti tidak ada ketenangan dalam kehidupannya. Kita telah terperangkap dalam jaring setan. Jika itu terjadi, kita sedang terperangkap dalam jaring setan, dan itu akan membawa kita kepada kecelakaan dan bahkan akan berujung kepada kebinasaan. Karena itu hati-hati, waspada dan berjaga-jagalah. Izinkan Tuhan memenuhi kehidupan saudara, memenuhi hati, pikiran, supaya Tuhan yang mengendalikan seluruh hidup kita, baik tubuh, jiwa dan roh kita, terpelihara sempurna di dalam terang ilahi yang menuntun kita kepada kehidupan yang penuh dengan sukacita, penuh dengan ketenangan, dan penuh dengan kebahagiaan di dalam Tuhan. Itu yang kita harapkan. Jadi hindari pertengkaran, hiduplah dalam tuntunan Tuhan, maka kita akan terpimpin dalam kehidupan yang benar. Itu yang diharapkan oleh firman Tuhan pagi ini. Tuhan kalian memberkati saudara dimanapun mendengarkan renungan ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang menyapa kami lewat renungan yang kami telah terima pada pagi ini. Berkatilah supaya kami benar-benar dapat menjaga diri kami, supaya tidak larut dan terjerat dalam roh pertengkaran yang menuntun kami kepada kebinasaan oleh jerat setan yang berusaha membinasakan kehidupan kami. Berikan kekuatan kepada yang lemah, yang sedang berbeban berat. Tuhan berikan juga kelegaan. Yang putus asa beri harapan, yang berduka dihiburkan Tuhan. Hamba juga doakan umat Tuhan, anak-anak Tuhan di pagi yang mendengarkan renungan ini, yang dalam kondisi sakit, penyakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan yang baik berkenan kiranya untuk menolong mereka, menjamah kehidupan mereka, mengulurkan tangan-Mu dan kuasa-Mu untuk melawat
dan memulihkan serta menyembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan yang sedang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan hari ini, Tuhan membuka lapangan pekerjaan yang baik bagi mereka. Yang mengharapkan jodoh diberkati Tuhan, yang mengharapkan keturunan pun diberkati oleh Tuhan. Hamba juga doakan anak-anak kami yang sedang bergumul dalam pendidikannya, yang sedang menghadapi ujian-ujian, yang sedang bergumul untuk melanjutkan pendidikan, yang sedang bergumul untuk tahap penyelesaian pendidikan mereka. Tuhan campur tangan, menolong dan membantu mereka, sehingga mereka boleh menemukan keberhasilan dari Tuhan. Hamba juga doakan umat Tuhan yang hari ini bersuka cita. Di pagi ini mereka bersuka cita karena mereka berulang tahun hari ini, karena mereka mendapatkan rezeki, mereka mendapatkan berkat Tuhan. Biarlah mereka boleh menikmati sukacita dan ingatkan bahwa semua itu adalah anugerah Tuhan bagi mereka. Ajar mereka untuk bersyukur ya Tuhan. Hamba juga doakan ada begitu banyak umat Tuhan, anak-anak Tuhan pagi ini yang mendengarkan renungan dan doa ini. Mereka sedang bergumul dalam pergumulan yang berat, baik pribadi, keluarga, dalam pekerjaan, dalam pergumulan yang lain. Mereka sangat mengharapkan pertolongan Tuhan. Biarlah pagi ini hamba berdoa memberkati mereka semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara hadapi di hari ini, saya hanya mau berpesan, tetaplah saudaraku semangat, jadilah kuat dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa, dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara. Dan kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara memang benar rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Itu komitmen kami. Kami juga berharap bahwa saudara akan membantu kami untuk selalu membagikan men-share renungan ini, supaya ada banyak juga orang yang bisa menonton dan mereka boleh diberkati oleh Tuhan. Dan bagi saudara yang telah menonton dan belum mensubscribe, kami berharap saudara akan bisa membantu kami mensubscribe renungan ini, link dari YouTube ini, demi untuk pengembangan pelayanan ini ke depan. Itulah harapan kami saudara. Dan akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horesan Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain saudara. Tuhan memberkati saudara. Shalom.